Saudara, polisi menangkap sindikat perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menjual bayi seharga 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menyergap mobil pelaku perdagangan bayi di Jalan Veteran, Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi menemukan satu bayi yang hendak dijual ke pembeli. Total 6 tersangka ditangkap dalam kasus ini dengan peran berbeda, mulai dari ibu bayi, perantara atau agen hingga pembeli bayi. Polisi pastikan kasus ini merupakan bagian dari sindikat perdagangan bayi karena tercatat sebelumnya juga sudah melakukan hal serupa dengan modus yang sama. Modus hubungan gelap bayi ini dijual oleh agen kepada pembeli seharga 25 juta dan diberi kepada ibu korban bayi seharga 12 juta. Ini merupakan sindikat perjualan bayi karena sudah 2 kali agen ini menjual bayi ke daerah luar kota Medan. Para pelaku yang ditangkap kini terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara selama 15 tahun. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk mengejar pelaku lainnya yang diduga masih belum ditangkap. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus sindikat perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan oleh Ibda Syukur Waruwo. Pak Syukur, boleh Pak kita berbincang mengenai ini? Dari informasi yang kami terima sudah ada 6 orang tersangka yang ditangkap. Apakah masih mungkin ada pelaku lain yang akan ditangkap? Baik Mbak Desi, berdasarkan dari pengakuan pelaku bahwa sebelum transaksi terakhir sudah melakukan 2 penjualan bayi, satu diantaranya ke Tebing dan satu lagi ke daerah Deli Serdang. Jadi total untuk kali ketiga untuk tanggal 28 kemarin. Demikian Mbak. Oke, tapi ini ada informasi kah Pak, apakah sindikat ini begitu luas atau hanya pelaku ini hanya 6 orang ini saja? Untuk sindikat masih kami dalami, untuk keterlibatan yang lain kemungkinan juga bisa bertambah karena kami sudah melakukan identifikasi juga terhadap ibu korban yang lain, sudah kami kantongi untuk identitasnya dan kami melakukan pendalaman untuk melakukan pengembangan untuk kasus ini. Demikian. Oke, tapi kalau misalnya kita tarik mundur sebentar Pak, ini penangkapan ini dilakukan ketika bulan Maret lalu ya Pak ya. Ini seperti apa awalnya bisa diketahui adanya transaksi jual beli bayi ini? Kronologinya seperti apa Pak Syukur? Baik Mbak, ini kami lakukan pendidikan mulai tanggal 3 Maret. Kemudian untuk pelaku dan bagaimana pola mereka untuk melakukan tindak pidana sudah kami petakan dan sudah kami ketahui polanya. Karena dalam kejadian tersebut semua menggunakan roda 4 berkendara. Jadi perpindahan bayi itu dari agen ke pembeli melalui berkendara. Demikian. Oke, berarti memang adanya laporan dari masyarakat ya berawalnya Pak ya? Benar Mbak, kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Yang pertama hanya berdasarkan plat mobil pelaku. Kemudian perlu kami beritahukan juga untuk kronologi kejadian, untuk ibu korban dan temannya, di mana temannya ini merupakan teman hidup selama sudah 3 tahun, dan temannya ini menjadi perantara. Dan mereka sepakat untuk mencari pengadopsi, dan temannya ini sebagai perantara mempertemukan agen dengan ibu korban. Dan mereka sepakat untuk menjual bayi tersebut seharga 12 juta. Kemudian untuk agen menjual kembali ke pembeli seharga 25 juta. Demikian. Oke Pak, dari penyelidikan awal ini Pak, sudah diketahuikah sebenarnya sindikat ini sudah melakukan transaksi jual beli ini berapa kali? Apakah ini baru pertama kalinya? Berdasarkan pendalaman kami terhadap kasus ini, untuk pengakuan tersangka itu sudah kali ketiga. Namun setelah kami melakukan analisa dan evaluasi terhadap barang bukti yang sudah kami temukan, untuk pelaku sudah beroperasi mulai tahun 2023. Untuk itu kami melakukan pendalaman untuk kedua korban lainnya. Demikian.
Oke, berarti dari 2023 ya Pak mulai beroperasinya. Tapi kalau dari kita lihat ini kan bayi yang ditemukan untuk diperjualbelikan pada kasus ini ada 2 ya Pak ya. Ini bayi yang diperjualbelikan ini asalnya dari mana Pak? Dan apa ada sudah diketahuikah motif dari orang tuanya ini kenapa menjual bayi ini? Untuk motif masih seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Untuk modusnya, untuk ibu korban untuk mencari pengadopsi, itu modusnya. Kemudian untuk motifnya karena keadaan ekonomi yang susah dan mereka juga berpikir nanti kelak jika korban lahir tidak bisa menghidupi, jadi mereka sepakat untuk mencari pengadopsi. Kemudian untuk pelaku agen, untuk modusnya itu membantu biaya persalinan selama ibu korban di persalinan dan mencari pengadopsi korban. Kemudian untuk motif agen itu mendapatkan keuntungan dari penjualan dan pembelian bayi. Dan untuk pembeli, modusnya itu mengadopsi korban secara ilegal. Kemudian untuk motifnya, karena pembeli itu sudah 15 tahun, sudah tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Demikian. Oke, ini 6 tersangka sudah ditangkap dan kemudian juga sudah masih dilakukan pendalaman lagi. Dan langkah apa nanti Pak yang akan dilakukan dan sanksi seperti apa yang akan dijerat kepada tersangka ini? Untuk para pelaku yang kami amankan, kami jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana pada pasal 76F dilarang menjual atau memperdagangkan bayi, dan mereka diancam dengan pasal 83, diancam minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Demikian Mbak Desi. Baik, kami akan terus memantau bagaimana perkembangan kasus ini dan semoga tidak lagi ada terjadi kasus-kasus yang serupa. Terima kasih Ibda Syukur Waruwu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mbak Desi. Terima kasih.